Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam ke berapa tahu enggak Bapak-bapak? Malam ke-26 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sekaligus ini juga menjadi hari terakhir saya nugas di musola ini karena besok pagi sudah mudik ke Palembang saya. Nah, jadi kalau cari saya kemarin saya mampir dulu ke Polsek Pesanggerahan, pamitan sama teman-teman di sana gitu. Karena saya juga tugas terakhir dulu di sana di Polsek Pesanggerahan, baru ke sini nutup gitu. Jadi mohon maaf Pak Nur dan rekan-rekan karena ini ceramah terakhir saya di musola ini, jadi mohon maaf kalau agak panjang dikit ya, paling enggak 20 menit lah sampai jam 7.55 malam waktu Indonesia Barat ya. Gak apa-apa lah ya, biar yang lain-lain mungkin sambil nonton bola timnas Indonesia lawan Bahrain ya, kita doakan mudah-mudahan menang lah ya. Nah, tapi kalau ceramah saya agak panjang 20 menit, mudah-mudahan amplop yang saya terima makin tebal lagi, amin. Gak bercanda itu ya. Kalau saya awalnya lelucon dulu, job dulu, baru nanti serius itu. Enggak, tapi kalau mau ngasih amplop yang lebih tebal dari yang kemarin, nggak apa-apa sih Ibu Bapak ya. Kalau ada, ini cuma lelucon aja itu. Lumayan buat biaya dakwah ya. Nah, ini baru serius sekarang. Ibu Bapak, para hadirin sekalian, tema ceramah kita malam ini adalah habis Ramadan kita mau ngapain? Ya. Bulan Ramadan bentar lagi udah selesai. Masuklah kita pada tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, yang insya Allah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan hasil Ru'yatul Hisab dan Ru'yatul Hilal dari Kementerian Agama. Karena tanggal 30 Maret itu posisi hilalnya tidak terlihat. Tanggal 29 Ramadan alias nanti hari Sabtu besok hilalnya tidak terlihat. Jadi diistimalkan 30 hari. Jadi kita berlebaran hari Senin tanggal 31 Maret. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tetangga di Malaysia, Brunei, Singapura juga bisa lebarannya barengan. Karena kasihan mulai bulan Ramadannya belakangan tanggal 2. Tanggal 2 hari Minggu. Kalau tanggal 31 berarti 29 hari puasanya. Tapi kalau digenapkan sampai tanggal 1 April, nah itu udah 30 hari untuk mereka. Tapi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudari kita di Malaysia, Brunei, Singapura bisa lebarannya barengan gitu. Ibu bapak, para hadirin yang mulia, setelah Ramadan kita mau ngapain? Biasanya setelah Ramadan umumnya kita balik lagi seperti biasa. Ya Pak, iya Pak. Ya. Nah, ibu-ibunya nyaut tuh pintar. Balik lagi seperti biasa. Dan kita tidak melanjutkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita baca Quran, barangkali mungkin dalam seminggu udah berapa kali khatam, di bulan Syawalnya mutus. Jangan. Di bulan Ramadan salat tarawih witirnya tidak putus-putus, alhamdulillah rajin rutin gitu ya. Tapi di bulan Syawalnya mutus. Jangan. Itu namanya kita penghamba Ramadan, bukan hamba Allah itu namanya. Di bulan Ramadan banyak kali kita kasih zakat harta, zakat fitrah misalkan. Ngomong-ngomong yang zakat fitrah di sini udah berapa ini Pak Nur? Ya alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah ya. Biasanya zakat fitrah kasih 50.000 rupiah. Kadang-kadang kasih lebih dari 50, kasih 100, 150, 200, bahkan 1 juta zakat fitrah. Nah itu di bulan Syawal mutus, nggak boleh. Di bulan Ramadan bagi-bagi makan buat takjil, buat buka puasa, buat sahur. Di bulan Syawal mentang-mentang udah bukan bulan puasa mutus, jangan. Justru setelah Ramadan kita terusin. Ya Pak ya Bu. Bapak-bapaknya yang nyaut, malah pinter nih bapak-bapak yang di hari terakhir ini. Alhamdulillah.
Dilanjutin, kalau di bulan Ramadan ya tarawih witirnya dilakuin di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya diterusin dengan sholat apa? Sholat tahajud, sholat witir. Wa minal laili fatahajjat bihi ila akhir surah Al-Isra ayat 80. Ya, itu ada. Sholat tahajud itu disebut secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterusin. Boleh kita sholat tahajud habis Isya, karena sholat tahajud itu ada 3 waktu. Sepertiga malam awal habis Isya, sepertiga malam pertengahan agak larut malam, dan yang paling utama sepertiga malam akhir. Takut gak sanggup sepertiga malam akhir habis Isya mau langsung tahajudan, enggak apa-apa. Habis Isya mau lanjut witiran, enggak apa-apa. Yang penting apa? Rakaatnya. Apa Pak? Enggak, kalau tahajud mah tidur dulu. Tapi kalau habis Isya ya qiyamul lail jadinya. Qiyamul lail jadinya menghidupkan malam. Kalau tahajud memang mesti tidur dulu. Tapi kalau tidur setengah jam boleh enggak? Boleh. Habis Isya tidur bentar setengah jam, habis itu tahajud. Boleh enggak? Boleh. Daripada malamnya kita nontonin sinetron gak karu-karuan di RCTI sama SCTV, mendingan sholat mah. Nah itu gak semangat ibu-ibunya, ketahuan ini. Daripada nontonin sinetron di RCTI, SCTV, Antv, Indosiar ya, mendingan kita sholat malam. Gak semangat ini, bapak-bapak, ketahuan ini, ampun. Pak, Bu, habis Isya mau witiran gak apa-apa. Yang penting rakaatnya dari 3 maksimal 11. Daripada nontonin sinetron gak karu-karuan, mendingan habis Isya witir, ada manfaatnya. Terusin zakat, jangan cuma zakat fitrah doang. Ada zakat fitrah, ada zakat, satu lagi zakat mal. Diterusin. Kalau perlu terusin lagi infak, sodakohnya, terusin. Banyak yang bisa diinfakkan, banyak yang bisa disodakohkan. Bisa ke orang, terutama urutannya. Ini kadang-kadang kita suka salah nih Pak Bu, saya ngaku aja. Kita suka salah. Urutan pertama yang wajib dizakatin dan disedekahin adalah keluarga dulu. Kalau ada keluarga gak mampu, ya kita bantu, kita sedekahin, kita infakin. Keluarga dulu, orang tua terutama, orang tua, keluarga terdekat, ya, baru orang lain. Itu urutannya, gitu, ya. Jangan orang lain dulu, keluarga sama orang tua sengsara, jangan, nggak boleh. Itu ya Bu ya. Malah bapak-bapak ya, bapak-bapaknya tambah pinter ini, alhamdulillah. Tambah pinter ini bapak-bapak ya. Saya mau mudik, bapak-bapaknya makin pintar lagi. Mudah-mudahan nanti tarawih berikutnya sampai selesai, bapak-bapaknya tambah pintar lagi. Ya, itu. Kalau habis bulan Ramadan, infak sedekahnya terusin, bagi-bagi makannya terusin. Buat yang puasa Senin Kamis. Itu puasa yang diajarkan Rasulullah juga loh. Puasa Ramadan kelar, tambah lagi apa? Puasa Syawal 6 hari. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, barang siapa telah berpuasa Ramadan ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, niscaya ia seperti melaksanakan puasa selama setahun. Setahun loh Pak, bayangin. Setahun puasa loh Pak, bayangin itu. Setahun ada berapa bulan Pak? 12 bulan. Bayangin 12 bulan kita puasa loh. Cuma modal sebulan puasa Ramadan, 6 hari puasa Syawal. Coba itu, bayangin. Ya, coba di sini ibu atau bapak-bapak yang puasanya lanjut ke Syawal siapa? Ayo. Nggak ada semua. Bu, mulai tahun ini puasa Syawal itu ya. Pak, mulai tahun ini puasa Syawal Pak ya. 6 hari aja. Boleh berturut-turut, boleh nggak berturut-turut. Nah ini enaknya, nggak terikat. Kalau puasa Ramadan kan terikat. Mesti berturut gitu, kecuali wanita kalau datang bulan boleh dikodok di hari lain. Atau kita musafir nih, kan ini orang udah pada mudik nih, musafir pergi jauh beratus-ratus kilometer, ya kan? Ah itu boleh nggak puasa.
Bu, Pak, Jakarta Palembang cuma 524 km, itu boleh nggak puasa. Jakarta Banyuwangi 1200 km, itu boleh nggak puasa. 1200 km naik perjalanan darat, naik bus, atau naik mobil, atau naik kereta api, itu 1000 km lebih. Nah, itu boleh nggak berpuasa. Boleh nggak berpuasa, cuma rugi nanti. Ya Pak ya, rugi apa ya? Nah, iya. Boleh nggak berpuasa gitu, tapi terusin puasanya. Puasa nggak hanya Ramadan aja Bu, Pak. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Nabi Daud. Nanti jelang Idul Adha ada namanya puasa Arafah. Puasa pada saat orang pada wukuf. Al-Hajjul Arafah, itu dalilnya. Haji adalah Arafah. Itu yang membedakan antara haji dan umrah. Adanya wukuf di Arafah. Wukuf tuh kita ngapain sih Pak, Bu? Dari zuhur sampai maghrib ibadah. Ngedengerin ceramah kayak begini, disebutnya apa? Khutbah wukuf. 2 kali juga kayak salat Jumat. Habis itu salat zuhur kita. Habis kita salat zuhur ngapain? Mendem di tenda. Ngapain kek? Baca Quran, berdoa, ya, zikir, selawatan segala macam. Jangan wukuf kita pakai buat ngobrol, kagak boleh, rugi. Mentang-mentang sesama Indonesia, mentang-mentang sesama dari Jawa, pas wukuf ngobrol, ya sia-sia hajinya. Ya iya Pak. Ya iya. Jangan. Wukuf manfaatkan untuk apa? Kita berdoa. Karena padang Arafah itu salah satu tempat mustajabnya doa. Bahkan kalau kita minta jodoh, doa di Jabal Rahmah, insya Allah dideketin amat jodoh yang kita mau. Bahkan kalau mungkin itu bukan jodoh kita, dijodohkan sama Allah yang the best, alias terbaik, atau bahasa Jawanya terapik. Nah itulah makanya pentingnya wukuf. Di Arafah mereka wukuf, di sini kita puasa. Cuma sehari doang kok. Tanggal 9 Zulhijjah. Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Bulan Juni nanti insya Allah di Idul Adha kita. Cuma tanggal berapanya tunggu sidang isbat dari Menteri Agama ya. Itu Ibu Bapak. Idul Adha disebutnya Idul Kurban. Ada puasanya sebelum itu. Nah, hari tasyriknya nggak boleh kita puasa. Nggak boleh, harus kita makan yang banyak, tapi jangan banyak yang berlebihan, nggak boleh ya. Lanjut apa udahan Pak? Lanjut, masih ada beberapa menit lagi, sabar, masih ada 5 menit lagi ya. Jadi Ibu Bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ya, setelah Ramadan kita mau ngapain ya? Apakah Ramadan kita akan kembali lagi seperti biasa? Atau Ramadan ini meninggalkan bekas buat kita, itu kita yang menentukan. Mau kita kembali ke seperti biasa, itu kita yang memutuskan. Mau kita yang meneruskan Ramadan, berarti Ramadan ini meninggalkan jejak di kehidupan kita, itu juga kita yang memutuskan. Bukan saya, bukan para dai, bukan para penyampai, tapi kita yang memutuskan ya. Bagaimana Ramadan yang berbekas itu tadi? Di bulan Ramadan kita rajin salat 5 waktu berjemaah ke masjid, ke musala. Di bulan-bulan berikutnya terusin. Laki-laki perempuan boleh salat di masjid, gak ada yang larang. Ya, gak ada yang larang. Laki-laki perempuan salat jemaah di masjid, sila lanjut. Malah lebih afdol, dapat pahala berapa derajat Bu? 27. Nah itu ibu-ibunya pintar itu. 27 derajat, rugi loh kalau nggak dimanfaatkan, rugi. Ya. Bulan Ramadan kita rajin baca Quran, mungkin dalam sehari 3 kali khatam. Oh luar biasa kali, gimana 3 kali khatam? Sehari 10 juz. Sehari 10 juz, 3 hari 30 juz. Alhamdulillah khatam setiap 3 hari sekali. Itu luar biasa loh. Sehari 10 juz, 3 hari 30 juz. Begitu terus. Dalam 30 hari berapa kali khatam itu? 30 bagi 3. Berapa kali khatam itu coba? Tiap 3 hari sekali khatam. Itu kan luar biasa loh. Sama halnya sama kayak Imam Syafi'i. Berapa kali khatam itu dia tuh? Luar biasa.
Itu kenapa? Dalam sehari dia baca 10 juz. Nah, bayangkan kalau sehari baca 15 juz. 2 hari udah 30 juz. Khatamannya tiap 2 hari sekali. Mantap gak itu? Nah iya. Bulan Ramadan ini masanya, terutama dari pagi sampai sore. Bagaimana baca Quran 10 juz itu berapa lama? Coba dari habis subuh, taruhlah dari jam 5. Kalau kita bacanya normal kayak biasa, kelar-kelar mau tahu jam berapa? Jam 7, jam 8. 10 juz. 10 juz. 10 juz loh. Kalau kita bacanya normal, kelar-kelar jam 7, jam 8 pagi. Kan pagi kita nggak apa-ngapain toh, ya? Atau di waktu duha. Waktu duha jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Kelar-kelar jam 11. 10 juz loh. 10 juz. 10 juz. Bayangkan. Dalam 3 hari, dalam 3 hari udah 30 juz khatam. Bulan berikutnya terusin. Jangan malah turun. Udah mentang-mentang bulan Syawal, balik lagi kayak biasa, baca Quran cuma selembar, cuma 2 lembar, cuma setengah lembar. 1 juznya berapa hari kemudian? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu jangan nurun, meningkat. Contoh misal dalam sehari di bulan Ramadan bacanya 1 juz, bulan berikutnya naikin 2 juz, bulan berikutnya naikin lagi 3 juz, bulan berikutnya naikin lagi 5 juz, 6 juz, syukur-syukur 10 juz, syukur-syukur sehari 15 juz, khataman 2 hari sekali. Mantap gak itu Pak? 2 hari sekali khatam, mantap gak itu? Lumayan loh, sanggup gak kita? Sanggup, asal ada kemauan. Niat aja gak cukup kalau gak ada tekad dan kemauan. Betul apa betul Pak? Iya, itu pintar ya. Dikit lagi, sabar. Oleh karena itu, ibu bapak, para hadirin sekalian, itulah Ramadan yang berbekas. Amalan Ramadan kita pertahankan, kita terusin di bulan berikutnya. Itulah namanya Ramadan yang berbekas. Sholat tahajud, sholat malamnya dinaikin. Kalau yang biasanya sholat malamnya cuma 2 rakaat, naikin jadi seperti tarawih 8 rakaat. Kalau yang biasa sholat malamnya 8 rakaat, naikin lagi jadi seperti sholat duha 12 rakaat. Syukur-syukur 10. Sholat duha maksimal 12 rakaat, ibu bapak ya. Naikin lagi seperti sholat duha 12 rakaat atau 10 rakaat macam tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sejak 2020. Tambah witir 3 rakaat. Syukur-syukur di bulan Ramadan witir 3 rakaat, naikin lagi jadi 5 rakaat, naikin lagi jadi 7 rakaat, bahkan naikin maksimal 11 rakaat tiap malam. Tenang hidup kita, insya Allah. Itu baru namanya Ramadan yang berbekas. Itu baru Ramadan yang meninggalkan jejak di kehidupan kita. Jangan hanya kita solehnya setahun sekali. Jangan solehnya setahun sekali, setelah itu kesetanan. Jangan, kagak boleh. Makanya saya bersyukur nih kenal dengan Pak Nur Rahim, bisa bagi ilmu saya di sini. Apalagi ini musola termasuk musola dengan sound system terbaik yang pernah saya kunjungin loh. Ini musola nih, sound systemnya terbaik loh. Udah setara sound system masjid. Oke, terima kasih Pak Nur ya. Ini sound systemnya setara masjid nih. Walaupun musola kecil kayak gini, sound systemnya setara masjid. Gak ada musola lain yang sound systemnya menandingi kayak masjid kayak gini. Lil wallahi bener. Musola dekat di tempat saya, namanya Al Muhajirin, Bulak Sari itu, sound systemnya gak kayak begini, gak setara masjid. Kalah. Walaupun itu musola ukurannya lebih besar dari ini, tapi sound systemnya kalah. Ini sudah setara masjid, luar biasa loh. Makanya alhamdulillah loh, saya bisa kenal dengan Pak Nur, bisa di sini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ibu bapak, para hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan ini pas waktunya bisa meninggalkan jejak yang berkesan buat kita. Jangan kita solehnya cuma setahun sekali. Jangan kita maaf-maafannya atau baik sama orangnya cuma setahun sekali. Jangan kita sabarnya cuma setahun sekali. Jangan.
Tapi seumur hidup harus kita jadi orang yang soleh dan soleha. Itulah Ramadan yang berbekas sampai kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Kalau tanya kapan Ramadan berikutnya, entar tunggu tanggal 18 Februari. Nah itu Ramadan berikutnya 18 Februari 2026 insya Allah. Ramadan berikutnya kapan Lebaran? 19 April 2026. Kalau nggak ada perubahan ya, atau enggak 18 April, tunggu aja nanti sidang isbat dari Kementerian Agama ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Udah pas waktunya 20 menit. Mudah-mudahan ceramah terakhir saya ini ada manfaatnya ya. Itu kalau masih amplop lebih tebel ya boleh lah. Saya terima aja. Ini bercanda ya Bu Bapak ya. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang telah mudik diberikan keselamatan oleh Allah ya, sampai ke tempat tujuan lancar jaya dan sehat-sehat di kampung halaman. Kita doakan orang tua kita di kampung halaman sehat walafiat. Walaupun ada orang tua atau handai tolan famili saudara udah pulang ke Allah, kita doakan husnul khotimah, dijadiin ahlul jannah, masuk surga firdaus, surga paling tinggi bersama Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para loyalisnya. Dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya mudah-mudahan Mushola Ar-Rahman ini tambah makmur. Bukan makmur duitnya, makmur jemaahnya. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, mohon maaf saya kesalahan pribadi dan keluarga, untuk seluruh jajaran jemaah dan pengurus Mushola Ar-Rahman. Ya, sekedar mengucap selamat nyambut Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidil faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kalau tadi leluconnya atau joknya mungkin ada sakit-sakit hati, ya ini hanya hiburan aja, gak bermaksud menyudutkan, gak bermaksud apa. Ya ini mohon maaf lahir dan batin juga. Kesalahan ada di saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Allahumma fiq lak wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.